Shalom Aleichem dan selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah tengah minggu atau ibadah rumah tangga saat ini yang seharusnya kita lakukan di rumah keluarga Bapak Ibu Melkes Endun. Namun karena situasi saat ini di mana bangsa dan negara kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19, maka ibadah kita lakukan melalui rekaman. Tema ibadah tengah minggu atau ibadah rumah tangga pada hari ini adalah berbuahkah Anda? Dari tema ini kita sedang diajak untuk melihat hidup kita yang kita jalani selama ini. Apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi sesama? Marilah kita mengarahkan hati kita untuk bersama-sama menaikkan pujian kita dari lagu pop rohani Datang ke Hadirat Tuhan. Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kasih dan perkenan-Mu, kami dapat bersekutu dalam ibadah rumah tangga yang kami lakukan melalui rekaman karena situasi pandemi yang sedang terjadi. Bersama dengan keluarga Bapak Ibu Melkes Endun, kami akan beribadah dengan sukacita, sepenuh hati, dan penuh dengan ungkapan syukur. Biarlah ibadah ini berkenan hanya kepadamu. Ya Allah Bapa, kami bersyukur hamba-Mu Bapak Pendeta Ridwan Sihombing telah hadir untuk memberitakan firman kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkati kami semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, sehingga apapun yang kami lakukan, ini semua semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan layakkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau.
Inilah ya Tuhan ungkapan syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 255, Firman-Mu kupegang selalu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati kita untuk belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu kupegang selalu. Karena firman-Mu itulah yang memberikan keteduhan, ketenangan bagi hati kami. Inilah kiranya yang kami butuhkan. Firman yang mengajar, mendidik kami, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan kami. Hari ini kami mau belajar, bersabdalah Tuhan bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu, agar kami mengerti apa yang ingin Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu tema yang menarik yang diberikan judul Berbuahkah Anda? Saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-21. Matius pasal 21. Kita akan membuka dan melihat ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian dituliskan dalam Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22 dengan judul perikop Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi.
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tema ini mengajar pada kita tentang siapakah kita. Apakah kita sudah berbuah dalam hidup kita ini. Tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita adalah, sudah berapa lama saudara dan saya menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita percaya pada Yesus Kristus? Lalu jika kemudian kita bertanya balik ke dalam diri kita, setelah sekian lama kita hidup, apa yang sudah kita lakukan bagi sesama kita? Apa yang sudah kita kerjakan dalam hidup kita? Apakah kita selama ini adalah orang-orang yang hidup berjalan sesuai dengan apa yang terjadi? Dengan kata lain, banyak orang Kristen yang seperti ikan mati yang mengikuti arus dunia. Katanya Kristen, percaya pada Tuhan, tapi hidupnya sama dengan hidup dunia. Tidak menjaga perilakunya dengan baik. Hidupnya tidak lantas menjadi berkat bagi sesama, tapi semua serba keinginan dirinya sendiri. Nah, dalam bacaan kita pada hari ini, kita melihat sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Dari bacaan ini kita belajar satu catatan yang menarik. Mari saya mengajak saudara untuk melihat ayat 18. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Betulkah Yesus merasa lapar? Lalu kemudian ayat 19 dikatakan, dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kalau itu yang terjadi, betapa kejamnya Yesus ya. Apa yang salah dari pohon ara itu? Kan kira-kira begitu pertanyaan kita. Apalagi jika saudara-saudara membuka teks yang paralel dengan bagian ini. Dari Injil Markus pasal 11. Saudara akan melihat sebuah cerita yang menarik sekali. Dikatakan dalam bagian itu bahwa pohon itu memang belum waktunya berbuah. Artinya ibu bapak, pohon ara itu memiliki 2 waktu berbuah. Dalam 1 tahun dia hanya berbuah 2 kali. Pada musimnya tersebut. Tetapi pada waktu cerita ini dicatat, pohon ara itu di dalam teks Markus dikatakan karena belum musimnya berbuah. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah sekejam itu Yesus? Saudara, saya mengajak kita untuk melihat bahwa peristiwa ini adalah sebuah gambaran atau simbol yang diambil dari sebuah situasi yang ada pada saat itu. Apa artinya? Begini saudaraku. Catatan pertama, sang penulis teks ini ingin menggambarkan tentang sebuah situasi Yesus yang lapar. Tetapi betulkah seperti itu? Sekonyong-konyong karena dia lapar tidak mendapatkan buah dari pohon ara, langsung Yesus marah dan mengutuki pohon ara. Saudara, dengar baik-baik bagian ini. Teks ini ingin memberikan sebuah simbol. Simbol itu apa? Simbol itu penggambaran tentang situasi yang hendak diungkapkan oleh Yesus. Bukankah Yesus bisa bertahan 40 hari tanpa makan? Masa sih dalam situasi seperti itu ia langsung marah pada pohon ara dan mengutuki pohon ara? Tentu tidak itu maksudnya saudara-saudara. Ini adalah penggambaran simbol tentang siapa? Tentang orang Israel. Yang sudah hidup begitu lama, hidup begitu panjang, mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat sejarah perjalanan bangsa itu. Karena adat istiadat orang Israel itu berpadanan dengan agama mereka. Jadi apa yang disebut dengan agama adalah adat mereka. Apa yang disebut adat adalah agama mereka. Jadi satu kesatuan yang mengikat seluruh totalitas hidup orang Israel.
Tetapi dalam simbol teks ini ingin dikatakan Yesus kecewa karena pohon ara tersebut digambarkan adalah bangsa Israel, saudara-saudara. Bangsa Israel adalah penggambaran tentang pohon ara itu. Tetapi bangsa itu setelah sekian lama tidak pernah berbuah. Kalau pohon ara yang dalam arti sesungguhnya, yes, dia punya 2 musim. Bukan Yesus tidak tahu, saudaraku. Tahu itu bahwa waktu itu belum musimnya berbuah. Tetapi ia sedang mengajak orang-orang pada saat itu, khususnya murid-murid, untuk belajar dari simbol itu. Karena pesannya bukan soal pohon aranya. Nanti pesannya kita lihat bagian yang berikutnya. Itu bagian pertama, saudaraku. Ya, lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika Yesus berkata pada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Itu sedang berbicara pada bangsa Israel bahwa engkau tidak akan pernah berbuah lagi selama-lamanya. Karena apa? Hidup keagamaanmu, hidup adat istiadatmu tidak lantas menunjukkan kualitas hidup yang berbuah. So, refleksi bagi kita apa? Sudah berapa lama usia kita menjadi orang Kristen? Kalau saudara mungkin berkata, tapi Pak, saya sudah melayani Tuhan di gereja. Tapi Pak, saya sudah membantu gereja dengan keuangan gereja. Tapi saya sudah membantu dengan pengadaan alat-alat di gereja. Saudara, itu bisa dilakukan oleh semua orang, bahkan yang tidak beriman pada Tuhan pun. Dia memberikan sumbangan karena apa? Ada udang di balik batu. Ada harga, ada prestis, ada kebanggaan. Bukan sebuah hati yang melayani. Lalu yang paling dimaksud dengan bagian ini? Hidup kekristenan kita adalah hidup yang berdampak pada orang lain. Dalai Lama, seorang pemimpin agama Tibet, pernah ditanya, Guru, menurutmu agama yang paling baik itu apa sih? Si penanya itu berharap bahwa Dalai Lama akan berkata, oh agama kami dong. Tapi apa yang dikatakan oleh Dalai Lama? Dia bilang begini, agama yang paling baik adalah ketika setiap pemeluknya menghasilkan karya bagi sesama. Agama yang paling baik adalah ketika setiap mereka yang percaya pada agama tersebut menghasilkan buah. Saudara, apakah pernah pohon mangga makan buah mangganya sendiri? Atau apakah pernah pohon rambutan terlihat sedang memakan buah rambutannya sendiri? Apa artinya? Itulah artinya ketika kita menjadi pohon mangga, hasilkanlah buah yang baik untuk orang lain yang merasakan. Walaupun kemungkinan besar buah saudara itu didapat dengan cara dilempar. Saudara sakit, dilempar, yes. Saudara membalas, tidak perlu. Jatuhkan buahmu agar orang itu merasakan. Itulah agama yang paling baik. Ketika agama kita yang kita percaya menjadi agama yang berdampak pada orang lain. Tidak berpikir pada dirinya sendiri. Itu bagian yang pertama. Bagian kedua yang menarik, saudaraku. Dan ayat selanjutnya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Saudara, ini bagian yang menarik. Ini pesan yang mau dikatakan bagi saudara dan saya. Ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Apa maksudnya, saudaraku? Perpindahan dari pohon ara dalam gambaran orang Israel itu dialihkan ke dalam diri murid-muridnya. Jangan seperti pohon ara itu yang sudah lama tapi tidak menghasilkan buah. Tetapi kamu, hai murid-muridku, kata Yesus. Perpindahan pengalihan. Kamu dapat melakukan apa saja, bahkan yang lebih besar dari apa yang kulakukan. Ini menarik, saudara. Apa maksudnya? Hidupku adalah hidup yang dapat melakukan karya, bahkan apa yang lebih besar yang dari Yesus lakukan.
Bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Tetapi yang Yesus mau katakan apa? Kepada siapa hidup saudara dan saya tercangkokkan? Dikatakan begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Kepada siapa hidup kita dicangkokkan? Itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 15, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 yang mengisahkan tentang pokok anggur yang benar, itu sangat baik sekali untuk kita pahami. Di mana hidup saudara dicangkokkan? Di mana hidup saya dan saudara ditempelkan? Karena jika hidupmu dan hidup saya ditempelkan pada pokok anggur yang benar, tidak hanya berbuah, tapi firman Tuhan dalam Yohanes 15, berbuah yang banyak dan lebat dan baik buahnya. Itu yang dimaksudkan. Sehingga ketika teks ini berkata, kamu dapat berbuat apa yang kuperbuat pada pohon ara itu. Bahkan lebih jika engkau dapat berkata pada gunung beranjak dan tercampak ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jika hidup saudara dan saya ditempelkan, dicangkokkan pada tempat yang tepat, yaitu sang pokok anggur, Yesus Kristus Tuhan. Bukan hanya berkata pada pohon ara, tapi kuasanya terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada sebuah cerita yang menarik yang pernah saya alami ketika saya melayani di sebuah retreat di daerah Salatiga, Jawa Tengah. Ketika itu dalam sebuah retreat ada sebuah kebaktian kebangunan rohani yang dilakukan oleh panitia dan saya diminta untuk melayaninya. Saya harus katakan dengan jujur, saya bukanlah orang yang pintar, punya pengalaman, punya pengetahuan, punya dasar untuk apa yang dipahami dengan okultisme, pengusiran setan. Tapi ketika saya diberikan kesempatan untuk melayani itu, saya melakukan bagian yang dapat saya lakukan dengan doa dan puasa. Doa dan puasa, saudara ya, bukan puasa doa. Itu beda sekali. Puasa doa berarti nggak berdoa, saudara ya. Doa dan puasa. Nah, ketika kemudian dalam sebuah pelayanan bersama dengan tim, kami melakukan sebuah pelayanan okultisme. Dan yang terjadi mencengangkan. Sangat mencengangkan bagaimana karya Allah terjadi begitu luar biasa. Nah, setelah selesai kami pulang dari tempat kembali ke Jogja. Di tengah perjalanan teman-teman satu tim saya berkata begini, "Bang, kita belum pernah loh melayani seperti ini. Tapi kenapa tadi begitu luar biasa karya Tuhan dalam pelayanan kita?" Saya katakan pada teman-teman saya bilang begini, "Tahu nggak? Ketika saya dalam proses berdoa beberapa waktu sebelum KKR ini, saya menemukan jawaban Tuhan. Tuhan berkata dalam hati saya bahwa kita ini sebenarnya punya pedang loh. Atau kita ini sebenarnya punya pistol loh. Kita punya power. Tapi seringkali kita tidak mempergunakan power itu. Kita tidak mempergunakan pedang atau pistol itu untuk menembak. Karena kita merasa bimbang. Tapi jika kita percaya, maka kita bisa lakukan seperti apa yang terjadi pada saat tadi. Disitulah sebenarnya yang mengajar pada kita, saudara-saudara. Yang pertama, di mana hidup saudara dan saya dicangkokkan, ditempelkan di mana? Itu bagian pertama. Yang kedua, percayakah bahwa saudara punya kemampuan bukan karena aku, tapi karena Tuhanku yang memberikan padaku? Ini yang terjadi. Engkau dapat berkata pada gunung itu beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, dan hal itu akan terjadi. Yes. Asalkan kita memiliki keyakinan di dalamnya. Nah, bagian yang ketiga, saudaraku, yang menarik sekali. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bagian yang ketiga yang sangat penting adalah bagaimana hidup kita, kedekatan kita, keakraban kita. Dicangkok, yes. Tapi mau nggak kita dirawat oleh Tuhan, dipangkas oleh Tuhan? Mau nggak kita mempergunakan kuasa itu dengan begitu luar biasa? Tapi yang ketiga, disiplin yang paling penting dalam hidup orang percaya adalah disiplin doa. Mengapa? Ada 7 disiplin rohani, saudaraku. Ada 7 disiplin rohani. Tapi
doa adalah disiplin yang paling sulit dilakukan. Karena apa? Karena terkesan sepele, remeh-temeh. Buktikan, dalam sebuah rapat kepanitiaan, mana lebih banyak doa, nyanyian, pujian, atau rapatnya? Jawabnya, rapatnya. Di mana dobrakan doa di dalamnya? Enggak ada kadang-kadang. Hanya sebagai sebuah formalitas belaka. Itu sebabnya saya rindu sekali kita mau menjadikan jemaat POK Immanuel Kopassus menjadi jemaat yang berdoa. Sekali waktu saya punya kerinduan agar majelis jemaat yang kalau mau rapat 1 bulan sekali, 3 kali rapat, tapi 1 bulan dalam 1 kali dalam 1 bulan itu nggak perlu rapat. Ngapain? Doa, pujian, penyembahan. Karena firman Tuhan ngomong apa? Ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Mengapa? Kita belajar menundukkan otoritas diri kita di bawah kuasa Tuhan. Dan seringkali yang terjadi dalam gereja-gereja Protestan, doa menjadi sebuah formalitas belaka. Doa belum menjadi kekuatan yang begitu luar biasa. Kita harus belajar. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah ceritakan, kita perlu memiliki apa yang disebut dengan doa semalaman. Kita perlu memiliki waktu untuk doa dan pujian. Kita perlu untuk berlutut. Karena selama ini kita terlalu sombong dengan kemampuan dan kekuatan kita. Buah kita nggak ada apa-apanya jadinya. Tapi dengan belajar berlutut, kita menyadari kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu bagian ini sedang mengajar pada kita saat ini bersama-sama. 3 hal itu. Apakah kita sudah berbuah dalam hidup kita? Ketika Yesus mengutuk pohon ara itu, bukan karena pohon ara itu, tapi sudah memberikan simbol bagi saudara dan saya. Jangan sampai ketika dia datang, dia menemukan hidup saudara dan saya kering, tidak ada berbuah, dan tidak menghasilkan apa-apa. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita harus percaya. Tempelkan hidup kita pada pokok anggur yang benar. Siap untuk dipangkas, siap untuk dibentuk, siap untuk diajar oleh dia. Dan bagian yang ketiga, mari jadikan disiplin doa menjadi disiplin yang menggerakkan hidup kita. Karena bukan kepintaran, kecerdasan, kehebatan kita, tapi terletak kekuatan itu dalam doa. Selamat berbuah untuk ketika Tuhan datang, ia menemukan saudara dan saya dalam buah yang baik dan menjadi berkat bagi sesama. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar saat ini. Apakah kami sudah berbuah dalam hidup kami? Apakah hidup kami sudah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hidup kami sudah dinantikan oleh orang lain? Karena banyak hal yang dapat kami lakukan. Banyak tindakan yang dapat kami kerjakan. Yang menyukakan, mengembirakan, memberi semangat bagi orang yang sedang lemah, letih, dan lesu. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa berbuah, memberi yang terbaik. Walaupun kadangkala buah kami itu harus kami lepaskan. Sekalipun kami mungkin disakiti. Ilustrasi pohon mangga yang dilempar untuk mendapatkan buah. Mungkin itulah juga yang mungkin harus terjadi dalam hidup kami. Disakiti, tapi kami ingin memberi yang baik bagi semua orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, mampukan kami untuk terus berbuah. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam persembahan. Saudara-saudara, sehubungan dengan situasi saat ini yang tidak memungkinkan persembahan diedarkan, kami memberi kesempatan bagi saudara yang hendak memberi persembahan dengan mengirim atau mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar multimedia.
Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Majelis Jemaat POG Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit corona, di mana dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke lembaga-lembaga resmi atau ke rumah-rumah sakit untuk membeli APD dan kebutuhan media lainnya, dan atau kepada mereka yang sedang membutuhkan untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Rekening khusus untuk donasi penanggulangan wabah corona POG Immanuel Kopassus Cijantung seperti yang ada di layar multimedia. Dimohon untuk mengkonfirmasi pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat Penatua Risma Nababan Silitonga di 0811 983626. Sebelum kita menyampaikan persembahan syukur kita, marilah kita baca bersama-sama nas persembahan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita berikan persembahan kita dengan diiringi nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 148 bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhanku. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa persembahan dan doa syafaat yang nanti akan kita tutup dalam doa Bapa Kami bersama dan dalam nyanyian doksologi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah jika pada malam hari ini bersama dengan keluarga Bapak Ibu Melkes Ndun kami beribadah dalam ibadah tengah minggu, ibadah rumah tangga. Kami bersyukur pada saat ini kami sudah menaikkan pujian, doa, mendengar merenungkan sabdamu, dan kami digerakkan untuk memberikan persembahan syukur. Dan terimalah persembahan kami ya Bapa, agar boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terlebih hidup kami, tubuh kami yang kami bawa kepadamu. Agar kami tidak lagi menguasai tubuh kami dan menyenangkan tubuh kami semata, keinginan daging kami, tapi kami menyenangkan hati Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Menghasilkan buah yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur akan apa yang masih ada dalam diri kami. Kami berdoa Tuhan menolong kami memelihara, mempertanggungjawabkan yang masih kami miliki dengan baik pula. Dan saat ini kami hendak berdoa untuk keluarga Bapak dan Ibu Melkes Ndun. Kami doakan untuk Oma dan Opa Ndun di Kupang.
di hari tua mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati, menjaga, melindungi seluruh keluarga besar yang ada di Kupang dan di Pulau Rote. Tuhan, belas kasih-Mu bagi keluarga kami yang berada di Kupang dan Pulau Rote. Demikian juga kami berdoa untuk Tete Rumbekwan di masa tuanya di Papua. Bersama seluruh keluarga besar yang ada di Papua. Tuhan memimpin, Tuhan menjaga dan melindungi, memberikan sukacita dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Melkesndun dalam tugasnya sebagai prajurit, sebagai kepala keluarga, dan juga dalam kehidupan kesehariannya. Tuhan memelihara dan menyertai dan melindungi, agar senantiasa yang ia kerjakan dan lakukan menghasilkan yang baik dan dirasakan oleh banyak orang sebagai buah yang manis dari kehidupannya. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Penatua Melkesndun sebagai direktur di IPDN dalam tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga sebagai hamba Tuhan yang melayani umat-Mu di gereja Pauk Immanuel Kopassus. Tetapi juga yang berfungsi dan juga berperan sebagai ibu rumah tangga dalam mengasuh dan membimbing anak-anak, serta mengasihi, mencintai, dan menolong suami. Tuhan memberkati dan menyertai selalu kehidupan Ibu Melkes, agar selalu senantiasa hidupnya pun menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Doa kami untuk anak-anak dari Bapak dan Ibu Melkesndun. Kami doakan anak kami Incipit Vitanova dan suaminya Willy Wu dalam kehidupan mereka di Jerman. Tuhan memberkati dan menyertai keluarga ini, rumah tangga ini, agar senantiasa berada dalam tangan perlindungan dan kasih Tuhan. Terlebih mereka masih baru menapaki rumah tangga mereka. Pemeliharaan Tuhan bersama dengan mereka yang jauh dari tanah air Indonesia. Doa kami untuk Ogi dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai PNS, dan mengucap syukur juga atas kebaikan Tuhan, sehingga beberapa waktu yang lalu ketika Ogi mengalami kecelakaan, tetapi sudah kembali pulang ke rumah, walaupun masih harus terus melewati masa dan proses pemulihan. Tuhan menolong, memberkati, dan senantiasa memelihara anak kami Ogi ini dalam kehidupannya, tanggung jawabnya sebagai abdi negara, dan juga dalam kehidupannya sebagai orang muda. Doa kami untuk anak kami Evelyn yang telah menyelesaikan studinya di University Singapura di James Cook. Kami bersyukur Bapa untuk kemurahan-Mu bagi anak kami ini. Biarlah anak kami ini boleh mengabdikan hidupnya dari apa yang boleh ia terima selama studi tersebut, dan hidupnya menjadi buah yang dinikmati oleh orang lain dan menjadi berkat untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Sertai hidup masa mudanya, pelihara dia untuk semakin terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengabdi hidupnya dalam melayani sesama dan terlebih Tuhan. Doa kami untuk anak kami Stefani, kami mengucap syukur ia telah memasuki kelas 2 di sekolah menengah atas Bunda Hati Kudus. Doa kami Tuhan memberkati anak kami ini dalam proses studinya, agar ia dapat menapaki hari-hari hidupnya dengan baik, berhasil, dan tentu hidupnya juga menjadi hidup yang berbuah bagi sesama, terlebih bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Doa kami juga untuk anak kami Quinta, kami mengucap syukur ia telah lulus SD dan sekarang melanjutkan ke SMP Bunda Hati Kudus. Tuhan berkati Quinta, berkati masa remajanya, agar ia terus boleh mengabdikan hidupnya dengan baik, belajar dengan baik, dan dengar-dengaran dengan orang tua terlebih Tuhan, dan mengasihi setiap keluarga, dan hidupnya menjadi hidup yang berbuah dan dirasakan oleh banyak orang. Kami berdoa untuk gereja Tuhan Pauk Immanuel Kopassus Cijantung. Kami terus berdoa, Tuhan lawat gereja-Mu, berikan belas kasih cinta-Mu, cukupkan setiap kehidupan dari umat-Mu di gereja-Mu ini. Berikan kedamaian bagi keluarga-keluarga,
Berikan relasi yang indah, suami, istri, anak, orang tua, saudara bersaudara. Doa kami untuk setiap hamba-hambamu yang melayani. Tuhan berkati mereka dengan penuh hati yang tulus, yang tertuju hanya kepada Tuhan, untuk tidak mencari kemuliaan dan keagungan nama, tapi semua dipersembahkan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena siapakah mereka yang mau melayani Tuhan? Tapi oleh karena kebaikan-Mu, mereka Engkau jadikan teman sekerjamu. Berkatilah Bapak Ibu jemaat kami ini, agar mereka dapat terus menjadi suar, sinar yang terlihat untuk memberi ketenangan, keteduhan, kesaksian yang hidup bagi jemaat yang dilayaninya. Terima kasih Bapak, berkati gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk kesatuan kami Kopassus, Danjen, Wadanjen, staf, PNS, para prajurit dalam pengabdian pada bangsa dan negara. Bahkan mereka-mereka yang sedang bertugas di luar basis, yang sekarang berada di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah tertentu. Tuhan berkati mereka senantiasa. Doa kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia terus kami bawa. Tuhan tolong bangsa kami, selamatkan bangsa kami dari COVID-19 yang mematikan ini. Sekaligus juga selamatkan bangsa kami dari krisis ekonomi yang semakin hari kami rasakan begitu berat. Cinta-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Karena kami terus berdoa bagi Indonesia agar terluput dari mara bahaya. Inilah doa kami dan syukur kami yang kami naikkan kepadamu ya Allah dalam Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan murid-murid-Mu berdoa, yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan segera mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Saya menjemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan, sebagaimana doa kita, agar dalam hidup kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Di pagi hari, mekar indah, harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah
jalani hidup ini, agar dalam hidup saudara dan saya, kita dapat menghasilkan buah yang dapat dirasakan oleh orang lain, dan kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Terimalah berkat Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan bagi saudara. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam imanmu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapa, terima kasih. Silakan duduk dan silakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Melkesdun yang sudah menjadi tuan rumah. Sayang sekali kita tidak bisa bersama di rumah karena situasi kita saat ini, tapi biarlah kehangatan kita terus terjalin bersama. Terima kasih untuk setiap saudara yang bersama sudah menikmati pelayanan bersama pada hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Juga terima kasih untuk Liturgos Ibu Penatua Risma Pena Baban. Terima kasih untuk Kantoria yang sudah melayani bersama pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu Festus. Terima kasih juga untuk Mbak Nindyo. Terima kasih untuk petugas multimedia dan juga live streaming serta Pak Heri sebagai pemusik. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semuanya. Kasih setia Tuhan bersama dengan saudara sekarang dan selamanya. Amin.